Buat Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, pasti sering ya dengar istilah pembelajaran mendalam. Tapi ini tuh bukan sekedar jargon baru loh. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Apa sih artinya ini buat kita di kelas? Apa yang benar-benar perlu kita pahami? Dan yang paling penting, apa yang perlu kita lakukan? Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Angka yang Anda lihat ini bukan cuma statistik biasa. Ini adalah peringkat PISA Indonesia di tahun 2023. Nah, angka inilah konteksnya. Inilah alasan kenapa kita harus banget ngobrolin soal perubahan yang mendasar. Kita mulai dari sini. Skor yang rendah tadi itu bukan sekedar masalah nilai di atas kertas. Kementerian sendiri loh, di naskah akademiknya bilang terus terang, Indonesia menghadapi krisis pembelajaran. Ini adalah tantangan nyata yang kita semua rasakan di kelas, di mana murid-murid kita mungkin datang ke sekolah, tapi proses belajar yang sesungguhnya itu belum terjadi secara maksimal. Nah, dari krisis inilah kemudian muncul sebuah gagasan besar, sebuah solusi yang disebut pembelajaran mendalam, atau disingkat PM. Ini bukan cuma metode baru ya, tapi ini adalah pergeseran fondasi tentang bagaimana kita melihat proses belajar dan mengajar. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Menurut definisi resminya, ini adalah sebuah pendekatan yang memuliakan. Coba perhatikan 3 kata kuncinya: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tujuannya itu buat mengolah pikir, hati, rasa, dan juga raga secara utuh. Jadi bukan cuma soal apa yang diajarkan, tapi bagaimana suasana belajar itu kita ciptakan bersama. Mungkin ada yang kepikiran, wah ini kayak CBSA atau Pakem zaman dulu ya. Dan ya, memang ada kemiripan. Dokumen resminya juga mengakui itu. Tapi bedanya tuh fundamental banget. Kalau dulu kita ngomongin soal metode, sekarang kita ngomongin soal fondasi. PM ini bukan sekedar resep baru buat di kelas, tapi ini adalah cara berpikir baru yang jadi dasar semuanya, dari kurikulum sampai cara kita menilai. Intinya, ini bukan cuma ganti nama, tapi ganti cara pandang. Terus intinya buat kita para guru apa dong? Nah, sebelum kita lari ke teknis apa yang harus dilakukan, kita perlu paham dan pegang dulu apa yang harus kita yakini. Ini dia, 3 prinsip yang menjadi jantung dari pembelajaran mendalam. 3 prinsip itu adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran itu artinya kita ajak siswa buat benar-benar hadir di kelas. Bukan cuma badannya aja, tapi pikiran dan hatinya juga fokus. Bermakna artinya kita kaitkan materi pelajaran dengan dunia nyata mereka, biar nyambung gitu loh. Dan yang terakhir, menggembirakan. Ini penting banget. Artinya kita ciptakan lingkungan belajar yang positif, antusias, dan bikin anak-anak nggak takut buat mencoba dan berekspresi. Inilah 3 pilar yang perlu kita tegakkan di kelas. Oke, filosofinya udah dapat ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting buat kita semua. Terus, apa yang harus kita lakukan secara berbeda di kelas? Apa aja langkah-langkah konkretnya? Pertama, rekomendasinya fokus ke pengembangan diri kita sebagai guru. Jadi pelatihannya tuh nggak bisa lagi sepotong-sepotong. Yang diusulkan adalah program pelatihan yang nyambung dan terintegrasi soal PM. Selain itu, ada penekanan kuat untuk menanamkan growth mindset atau pola pikir bertumbuh, baik buat kita maupun buat siswa. Bahkan nih, katanya proses seleksi guru lewat PPG juga diusulkan untuk lebih melihat minat dan panggilan jiwa, bukan cuma nilai akademis. Tentu saja perubahan ini perlu dukungan sistem. Dan ini poin yang penting banget buat para guru, ada usulan untuk mendefinisikan ulang beban mengajar 24 jam. Maksudnya, jadi kewajiban itu nggak lagi dihitung cuma dari jam kita tatap muka di kelas, tapi juga bisa mencakup waktu kita merancang proyek bareng siswa atau diskusi pengembangan materi di komunitas. Nah, ngomong-ngomong soal komunitas, KKG dan MGMP mau diberdayakan lagi sebagai pusat kita berbagi praktik baik yang didukung juga oleh program guru mentor. Di tengah semua kebijakan dan sistem yang direncanakan ini, naskah akademiknya menggarisbawahi satu hal yang sangat jelas. Seperti yang tertulis di sini, gurulah pelaku utamanya. Transformasi pendidikan ini nggak akan terjadi kalau cuma dari atas. Kuncinya ada di setiap interaksi yang kita bangun di dalam ruang kelas. Anda, para pendidik, adalah agen perubahannya. Lalu semua kerja keras ini untuk apa sih? Ujung-ujungnya kita mau kemana? Yuk kita lihat gambaran besarnya, yaitu seperti apa profil lulusan yang ingin kita bentuk bersama lewat pendekatan ini. Nah, inilah tujuan akhirnya. 8 dimensi profil lulusan, mulai dari keimanan dan ketakwaan sampai kemampuan komunikasi. Coba perhatikan, ini bukan cuma soal nilai akademis kan? Ini adalah potret manusia Indonesia seutuhnya yang kritis, kreatif, bisa bekerja sama, mandiri, dan sehat secara lahir batin.
Setiap jam pelajaran yang kita isi dengan prinsip PM adalah satu langkah kecil untuk membentuk profil ini. Dan yang perlu kita ingat, gagasan ini tuh gak datang tiba-tiba. Akarnya sudah kuat ada di filosofi pendidikan kita sendiri. Prinsip PM ini sejalan banget dengan sistem Among dari Ki Hajar Dewantara. Asah, asih, dan asuh. Ini adalah upaya untuk membawa kembali kearifan lokal kita untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Pada akhirnya, transformasi sebesar apapun selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Setelah kita melihat semua kerangka ini, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Mungkin nggak perlu langsung merombak seluruh cara mengajar besok pagi, tapi coba mulai dari satu hal kecil. Mungkin dengan mencoba satu aktivitas yang lebih bermakna atau membangun suasana yang sedikit lebih menggembirakan di kelas. Jadi, apa langkah pertama Anda?